One, two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Natasha Reta Amelia dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional kelas HIA 2020. Di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu curhat filsafat kedua. Jadi, seperti yang telah diarahkan oleh Ibu Unis untuk memilih satu pertanyaan dari beberapa pertanyaan saya sebelumnya di video pertama, kemarin saya mempunyai 6 pertanyaan. Jadi, di sini saya akan mengambil satu pertanyaan, yaitu mengapa saya gampang tertekan akan sesuatu. Jadi di video sebelumnya, menurut evaluasi saya sendiri, video tersebut kurang rinci menjelaskan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Lalu juga kurang sistematis, mempunyai kurang bukti atau kurang contoh gitu, kurang logik lah, sama kurang kritis. Di video sebelumnya saya menjawab dengan pengetahuan umum saya sendiri tanpa mengkritisi jawaban-jawaban tersebut. Jadi, di sini saya akan memberi updatean apa saja yang telah saya terima dari materi-materi sebelumnya dan akan saya sangkut pautkan dengan jawaban saya juga di video pertama. Lalu saya akan lebih mendalami jawaban-jawaban tersebut. Lalu saya akan menentukan di tingkat mana pemikiran saya tersebut. Dan terakhir saya akan menyimpulkan semuanya. Pertama, seperti yang saya katakan sebelumnya, jawaban dari pertanyaan mengapa saya gampang tertekan akan sesuatu adalah karena saya mempunyai kepribadian yang cukup aneh. Saya suka self-blaming atau suka menyalahkan diri sendiri tanpa sebab. Ternyata jawaban tersebut itu termasuk ke topik psikologi atau tentang perasaan. Topik psikologi ini atau tentang perasaan itu termasuk dalam objek material karena topik ini merupakan sesuatu yang tidak terlihat tetapi bisa diketahui dari diskusi atau buah pikir manusia itu sendiri. Nah, di sini saya akan memberi contoh apa yang saya maksud dengan self blaming atau suka menyalahkan diri sendiri. Di sini ada 3 aktor, saya, si A, dan si B. Permasalahan ini dimulai ketika si A mengajak saya untuk berjalan berdua dengannya tanpa mengajak si B. Lalu jadilah saya dan si A jalan berdua. Ternyata si B tahu kalau saya dan si A itu jalan tanpa dia. Jadilah si B ini marah ke A. Di posisi ini menurut mata orang awam atau mata orang umum, yang salah di sini adalah si A karena si A yang mengajak saya dan tidak mengajak B. Tetapi pemikiran saya berpikir bahwa saya yang salah karena kenapa saya tidak bertanya terlebih dahulu kepada si A, seperti apakah si B ikut, apakah tidak apa-apa kalau si B tidak ikut, apakah si B tidak diajak, seperti itu. Jadi di posisi permasalahan ini saya lebih menyalahkan diri saya sendiri, seperti kalau misalnya saya bertanya kepada si A, kenapa si B tidak ikut atau kenapa tidak mengajak si B, pasti tidak akan seperti ini. Itu adalah contoh kepribadian self blaming atau menyalahkan diri sendiri yang saya maksud. Nah, jadi apakah di sini saya telah mempunyai titik terang dari pertanyaan tersebut? Jawabannya belum. Tetapi setelah saya search lagi, setelah saya gali lagi tentang kepribadian yang aneh ini, ternyata kepribadian ini mempunyai faktor saintifik atau faktor yang logis di mata kesehatan, yaitu pertama ada mengkritik diri sendiri. Saya akui, saya cukup sering mengkritik diri saya sendiri akan semua yang saya kerjakan. Terkadang saya suka marah sendiri kepada diri saya, seperti mengapa sih saya tidak melakukan hal ini? Mengapa sih saya tidak mencapai hal ini? Mengapa sih saya tidak bisa seperti ini? Lalu saya suka membandingkan diri saya dengan orang lain. Terkadang saya suka membandingkan, kok saya tidak bisa ya seperti dia, kok dia seperti ini, kok saya jadi seperti ini. Lalu saya itu
itu terkadang sulit untuk merasa puas akan pencapaian saya. Jadi terkadang saya berpikir ini masih bisa kok ditingkatin lagi, ini seharusnya bisa lebih baik daripada ini. Menurut saya itu termasuk mengkritik diri sendiri. Lalu faktor kedua ada depresi. Depresi ini bisa menimbulkan sesuatu yang kurang baik untuk kesehatan mental seseorang. Jadi terkadang seseorang itu gampang nangis akan sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu ditangisi, suka menyiksa diri sendiri, dan suka melamun. Nah, jadi saya juga suka menangis tanpa sebab, seperti terkadang tiba-tiba dada saya tuh seperti sesak dan ingin nangis. Jadi saat itu juga saya nangis tanpa sebab, juga saya tidak tahu apa penyebabnya, kenapa saya bisa nangis seperti itu. Tetapi setelah saya nangis, perasaan saya lega. Entah lega karena apa juga saya tidak tahu. Terus juga sejujurnya saya suka menyiksa diri saya dengan tidak makan seharian. Terkadang orang tua saya atau orang rumah juga menegur saya seperti kenapa tidak makan. Menurut saya itu termasuk ke dalam menyiksa diri sendiri karena membiarkan diri sendiri lapar. Nah, lalu saya suka melamun, entah memikirkan apa, pikiran saya tiba-tiba seperti kosong. Jadi menurut saya tingkat pemikiran saya sekarang ada di scientific thinking atau step keempat. Nah, jadi kesimpulan dari video curhat filsafat kedua ini adalah ternyata kepribadian self-blaming ini atau menyalahkan diri sendiri ini mempunyai faktor kesehatan yang logis. Nah, jadi sekian curhat filsafat kedua ini. Terima kasih telah menonton. See you in the next video.